Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Sutini dan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemenuhan eliminasi urin. Eliminasi urin yang teratur merupakan aspek yang penting untuk fungsi normal tubuh. Terjadinya perubahan eliminasi dapat menunjukkan terjadinya gangguan pada sistem perkemihan, seperti contohnya terjadinya kegagalan fungsi ginjal pada pasien dengan gagal ginjal. Nah, untuk menangani masalah eliminasi urin pada pasien, tentunya petugas kesehatan harus memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep pemenuhan eliminasi urin dan faktor-faktor apa saja sih yang meningkatkan atau menghambat proses eliminasi urin. Berikut adalah topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, apa sih pengertian dari eliminasi urin? Kedua, apa sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi urin? Ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi eliminasi urin? Empat, apa masalah yang dialami oleh pasien terkait dengan eliminasi urin? Yang tentunya yang terakhir adalah intervensi apa yang bisa dipilih atau dilakukan oleh petugas kesehatan dalam membantu pemenuhan kebutuhan eliminasi urin pasien. Nah, mari kita awali dari definisi. Yang dimaksud dengan proses eliminasi urin adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh berupa urin melalui saluran perkemihan. Oke, eliminasi urin normalnya adalah pengeluaran cairan sisa metabolisme, di mana proses pengeluaran ini sangat bergantung pada fungsi-fungsi organ pada saluran perkemihan. Oke, terjadinya beberapa permasalahan akibat infeksi, obstruksi, berupa sumbatan pada saluran perkemihan sering menyebabkan pasien mengalami keluhan. Nah, sehingga memerlukan penata laksanaan lebih lanjut. Apakah berupa pemberian obat-obatan atau malah intervensi tertentu seperti pemasangan dower kateter. Nah, organ apa sih yang berpengaruh dalam proses eliminasi urin? Ya, tentunya adalah sistem perkemihan yang terdiri atas dua organ ginjal, dua ureter, vesika urinaria atau dikenal dengan buli-buli, atau dikenal juga dengan kandung kemih dan uretra. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ginjal merupakan organ utama dalam proses eliminasi urin. Nah, dengan unit fungsional terkecilnya adalah nefron. Satu ginjal itu terdiri kurang lebih 1 juta nefron. Nah, nefron ini memiliki peran untuk melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi terhadap sisa metabolisme yang dibawa bersama dengan darah ke ginjal, yaitu sejumlah 1.300 cc per menitnya. Nah, pada nefron ini proses cuci darah melalui proses filtrasi atau penyaringan sisa metabolisme berupa cairan, elektrolit, atau komponen lainnya dilakukan. Nah, nefron ini terdiri atas ada glomerulus, kemudian ada tubulus-tubulus, dan termasuk ada asa Hensel. Nah, selanjutnya organ tersebut berperan penting dalam proses pembentukan urin, tentunya melalui 3 proses utama, yaitu filtrasi pada glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi melalui tubulus. Nah, bagaimanakah proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting karena urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Nah, di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Dan bila dia terakumulasi atau diserap kembali oleh tubuh, maka akan bersifat toksik atau racun. Nah, proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal dan melalui beberapa tahapan yang akan kita bahas sebagai berikut. Adapun proses pembentukan urin pada manusia itu melalui 3 proses. Nah, yang pertama adalah proses filtrasi atau proses penyaringan, kemudian ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga adalah proses augmentasi atau pengeluaran zat sisa.
Oke, mari kita bahas satu per satu, diawali dari proses filtrasi. Proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat ini berupa urea, air, kemudian klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Nah, proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan capsula Bowman. Nah, glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Nah, hasil dari filtrasi adalah urin primer yang banyak mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik, dan urea. Selanjutnya masuk pada tahap yang kedua, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali terhadap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, penyerapan dilakukan pada bagian tubulus. Ya, tubulus proksimal maupun tubulus distal. Zat yang masih berguna, misalnya seperti glukosa, asam amino, natrium, kalsium, klorida, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Nah, hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa nitrogen, urea, dan air. Nah, urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle ya, di dalam lengkung Henle urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin lebih pekat. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga, proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengenapan. Nah, urin sekunder akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengenapan saat sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis menuju ke dalam ureter, kemudian ditampung di dalam vesika urinaria. Selanjutnya, bila jumlahnya cukup, akan dialirkan melalui uretra ke luar tubuh manusia. Hasil akhir dari proses augmentasi urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa pembongkaran protein, zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Nah, itu adalah proses pembentukan urin yang dilakukan pada unit fungsional ginjal terkecil yaitu nefron yang melibatkan glomerulus, capsula Bowman, tubulus proksimal, tubulus distal, dan hasa Hendels. Setelah urin terbentuk, selanjutnya organ-organ lain pada sistem perkemihan selain ginjal seperti ureter, kemudian vesika urinaria dan uretra merupakan organ-organ yang berfungsi sebagai saluran ekresi yang memungkinkan urin yang berisikan sisa metabolisme berupa air dan elektrolit yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dialirkan keluar tubuh. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses dari pembentukan urin yang dilakukan oleh unit fungsional ginjal terkecil yaitu nefron, selanjutnya mari kita bahas faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi proses eliminasi urin seseorang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kita bahas adalah diet. Nah, diet dan asupan atau intik. Jumlah dan tipe makanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi output urin atau jumlah urin. Protein dapat menentukan jumlah urin yang dibentuk. Nah, selain itu juga peningkatan asupan cairan juga akan mempengaruhi produksi urin.
Selain diet, respon keinginan awal untuk berkemih juga merupakan faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Nah, kebiasaan mengabaikan keinginan awal untuk berkemih dapat menyebabkan urin banyak tertahan di dalam vesika urinaria, sehingga mempengaruhi ukuran vesika urinaria dan jumlah urin yang cukup untuk merangsang proses eliminasi. Nah, selanjutnya ada gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi dalam kaitannya terhadap tersedianya fasilitas toilet. Nah, stres psikologis juga meningkatkan frekuensi berkemih seseorang. Hal ini karena meningkatnya sensitivitas untuk keinginan berkemih dan jumlah urin yang diproduksi. Tingkat aktivitas juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses eliminasi urin, di mana eliminasi urin membutuhkan tonus otot vesika urinaria yang baik untuk fungsi sphincter. Nah, hilangnya tonus otot pada vesika urinaria sering menyebabkan kemampuan pengontrolan berkemih mengalami penurunan dan kemampuan tonus otot yang didapat dengan aktivitas menjadi lemah. Selanjutnya ada tingkat perkembangan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan juga dapat mempengaruhi pola berkemih seseorang. Hal tersebut dapat ditemukan misalnya pada anak yang lebih mengalami kesulitan untuk mengontrol buang air kecil, namun dengan usia kemampuan dalam mengontrol buang air besar semakin meningkat. Selanjutnya ada kondisi penyakit. Nah, kondisi penyakit dapat mempengaruhi produksi urin orang ya, seperti misalnya diabetes mellitus, yang dimana produksi urinnya semakin meningkat, atau kondisi-kondisi pada gagal ginjal yang menyebabkan pasien mengalami anuri, di mana produksi urinnya tidak ada sama sekali atau kurang dari 100 cc per 24 jam. Selain penyakit, sosiokultural atau budaya dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, seperti adanya budaya pada masyarakat tertentu yang melarang untuk buang air kecil di tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat suci atau tempat persembahyangan, sehingga ketika ada keinginan untuk berkemih, maka seseorang cenderung menahannya. Nah, selain social culture, kebiasaan seseorang juga mempengaruhi proses eliminasi, di mana seseorang yang memiliki kebiasaan berkemih mengalami kesulitan untuk berkemih dengan menggunakan urinal atau pot urin, ya, bila keadaan pasien dalam kondisi sakit. Padahal kondisinya tidak memungkinkan, misalnya pasien turun dari tempat tidur dan melakukan proses eliminasi dari toilet. Kemudian ada tonus otot. Tonus otot memiliki peran penting dalam membantu proses berkemih. Karena tonus otot kandung kemih, otot abdomen, dan pelvis. Nah, ketiga ini berperan dalam kontraksi pengontrolan pengeluaran urin. Nah, pengobatan juga merupakan faktor yang berpengaruh. Pemberian tindakan pengobatan dapat berdampak pada terjadinya peningkatan atau penurunan proses perkemihan. Misalnya pemberian obat diuretik dapat meningkatkan jumlah urin, sedangkan pemberian obat antikolinergik dan antihipertensi dapat menyebabkan retensi urin. Selanjutnya yang terakhir, faktor yang mempengaruhi adalah pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik ini juga dapat mempengaruhi kebutuhan eliminasi urin seseorang. Nah, khususnya prosedur-prosedur yang berhubungan dengan tindakan pemeriksaan saluran kemih, seperti misalnya intravenous pilogram, yang dapat membatasi jumlah asupan sehingga mengurangi produksi urin. Nah, selain itu, tindakan sitoskopi dapat juga menimbulkan edema lokal pada uretra yang dapat mengganggu pengeluaran urin. Nah, selanjutnya mari kita bahas masalah pada eliminasi urin. Nah, beberapa masalah eliminasi urin yang sering muncul antara lain adalah gangguan urin dan perubahan pola eliminasi urin. Ya. Pada gangguan urin ada
istilah retensi. Retensi urin adalah penumpukan urin pada kandung kemih dan ketidaksanggupan kandung kemih untuk mengosongkan secara sendiri. Nah, kemungkinan hal ini disebabkan karena adanya tindakan pembedahan pada vesika urinaria, kemudian kemungkinan ada penyumpatan pada sphincter di vesika urinaria atau kondisi-kondisi infeksi. Selanjutnya, tanda-tanda retensi urin, misalnya adanya ketidaknyamanan di daerah simfisis pubis, ada distensi, dan ketidaksanggupan untuk berkemih, urin yang keluar dengan intik yang tidak seimbang antara yang masuk dengan yang keluar, dan meningkatnya keinginan berkemih. Nah, selanjutnya ada istilah eniurisis atau nokturia. Nah, ini menunjukkan keluarnya kencing yang sering terjadi di malam hari. Nah, apa penyebabnya? Kemungkinan pertama, karena kapasitas kandung kemih lebih kecil dari ukuran normal, sehingga umumnya mampu menampung urin sejumlah misalnya minimal 250 sampai 300, tapi karena ukurannya sangat kecil, baru berisi 50 sampai 100 cc, sudah cukup merangsang vesika urinaria untuk melakukan proses berkemih sehingga frekuensi berkemih semakin meningkat. Terus selanjutnya kemungkinan karena kandung kemih yang iritasi akibat adanya infeksi sehingga sangat sensitif untuk mendorong terjadinya proses eliminasi urin. Suasana emosional yang tidak menyenangkan mempengaruhi stres psikologis yang menyebabkan terjadinya peningkatan frekuensi buang air kecil. Nah, ISK atau infeksi saluran kemih dan terjadinya perubahan fisik juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nukturia. Selanjutnya ada inkontinensia. Inkontinensia urin ialah buang air kecil yang tidak terkontrol. Nah, jenis inkontinensia ini ada beberapa. Ada inkontinensia fungsional atau urgensi. Nah, inkontinensia fungsional ini menunjukkan keadaan di mana individu mengalami inkontinensia karena kesulitan dalam mencapai atau ketidakmampuan untuk mencapai toilet sebelum waktunya berkemih. Nah, penyebabnya karena satu, kerusakan untuk mengenali isyarat kandung kemih. Kemudian penurunan tonus otot pada kandung kemih, mungkin karena adanya ansietas, faktor lingkungan, misalnya tempat toilet yang terlalu jauh, dan kondisi-kondisi seperti lanjut usia yang menyebabkan tonus otot pada sistem perkemihan semakin menurun. Nah, selain inkontinensia fungsional atau urgensi, ada juga inkontinensia stres. Nah, inkontinensia stres ini adalah keadaan di mana individu mengalami pengeluaran urin secara meningkat. Okay. Disebabkan karena adanya peningkatan pada intraabdomen. Nah, penyebabnya karena incomplete-nya outlet kandung kemih, tingginya tekanan intraabdomen, dan pada lansia. Nah, selain inkontinensia fungsional atau urgensi, inkontinensia stres, juga ada inkontinensia total. Nah, inkontinensia total ini adalah kondisi di mana individu mengalami kehilangan urin yang terjadi secara menerus yang tidak dapat diperkirakan. Penyebabnya karena penurunan kapasitas kandung kemih, penurunan isyarat kandung kemih, efek pembedahan pada sphincter kandung kemih, kemudian mungkin ada penurunan tonus otot kandung kemih, kemudian adanya perasaan seseorang ingin selalu berkemih, kemudian penurunan terhadap pola berkemih. Nah, selanjutnya perubahan pola eliminasi urin, ada frekuensi. Nah, frekuensi ini terkait dengan peningkatan frekuensi berkemih dalam sehari. Nah, normalnya orang berkemih 4-5 kali per hari, tapi disesuaikan dengan
berapa jumlah asupan yang masuk, seperti cairan yang masuk. Semakin banyak minum air, maka semakin sering berkemih. Tetapi kondisi-kondisi lain seperti kondisi stres dan hamil juga sering menyebabkan terjadinya perubahan pola eliminasi urin frekuensi. Nah, selanjutnya ada urgensi. Apa sih urgensi? Urgensi adalah peningkatan keinginan seseorang untuk berkemih karena takut mengalami inkontinensia jika tidak berkemih. Selanjutnya ada dysuria. Dysuria itu adalah rasa sakit atau kesulitan ketika berkemih atau selama berkemih. Umumnya disebabkan karena trauma, misalnya pemasangan dawar kateter yang lama, atau adanya infeksi saluran perkemihan, ya, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian ada poliuria. Poliuria itu adalah produksi urin abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal tanpa adanya peningkatan asupan cairan. Jadi minumnya wajar-wajar aja. 7 sampai 8 gelas sehari ya, 2.500 sampai 3.000, tetapi malah produksi kencingnya semakin meningkat. Nah, biasanya kan harus balance antara intake yang masuk dengan output yang keluar. Nah, umumnya secara normal, volume berkemih individu itu sekitar 1.500 cc per 24 jam. Ya, tapi disesuaikan juga dengan berat badan. Menggunakan rumus biasanya, di mana produksi kencing itu minimal 0,5 sampai maksimal 1 cc per kilogram berat badan per jam. Bila ingin menghitung per 24 jam, ya silahkan dikalikan 24. Terus selanjutnya ada urinaria supresi. Itu artinya berhentinya produksi urin secara mendadak. Misalnya pada kasus anuria, pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Nah, selanjutnya mari kita bahas intervensi apa saja sih yang umumnya dilakukan oleh petugas kesehatan terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nah, salah satu di antaranya adalah intervensi pemasangan dawar kateter. Ketika pasien memang benar-benar mengalami masalah eliminasi, terutama pasien-pasien yang mengalami obstruksi, menghindari terjadinya retensi atau akumulasi urin di dalam saluran perkemihan. Apakah disebabkan karena kondisi struktur penyempitan pada saluran kemih untuk proses ekskresi atau karena obstruksi, misalnya akibat penyempitan uretra karena pembesaran kelenjar prostat atau adanya pembentukan batu dan kondisi-kondisi lainnya yang sehingga menyebabkan urin yang diproduksi oleh ginjal di dalam glomerulus dupulus Hasa-Hensel tidak bisa dikeluarkan. Karena kalau dibiarkan terjadi retensi, kemudian terjadi reflux, kemudian terjadi hidroneprosis atau ginjal yang terendam air urin, ya tentunya akan menyebabkan terjadinya komplikasi yang lebih jauh seperti misalnya gagal ginjal. Nah, intervensi pemasangan dawar kateter ya tidak hanya untuk mengatasi masalah-masalah obstruksi saluran perkemihan atau masalah-masalah BAK, tetapi pada pasien-pasien yang memang membutuhkan pemeriksaan terhadap spesimen urin yang steril juga kadang dilakukan tindakan pemasangan dawar kateter, dan pasien-pasien yang menjalani pembedahan. Nah, pemasangan dawar kateter pada pasien yang mengalami pembedahan tentunya bertujuan satu, untuk meminimalkan kontaminasi urin ketika intraoperasi sehingga tidak terjadi infeksi karena ruang bedah adalah ruang steril. Terus yang kedua berfungsi juga untuk melakukan observasi terhadap balance cairan ketika intraoperasi, mencegah pasien mengalami shock hipovolemik. Sehingga bisa dihitung intake output, berapa jumlah intake yang masuk melalui cairan intravena secara parenteral dengan output yang diproduksi oleh urin selama pembedahan. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari lebih jauh tentang topik kita kali ini, pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan gambaran tentang konsep umum pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien. Nah, selanjutnya bagaimana intervensi yang bisa dilakukan? Salah satu pemasangan dower kateter ya bisa dilihat pada video prosedur pelaksanaan pemasangan dower kateter yang berikutnya saya upload. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa.